rubrik penilaian di saat nanti melaksanakan coaching? Kalau untuk rubrik penilaiannya, mungkin saya akan menggunakan indikator dari tahapan anak kita yang di dalamnya itu ada tujuan, kemudian ada identifikasi, dan rencana aksi nyatanya juga ada, kemudian yang terakhir nanti itu tanggung jawab. Saya harus melihat dari keempat tahapan ini. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya. Oke, berarti Ibu nanti akan melaksanakan coaching itu dengan indikator yaitu tujuan, identifikasi, kemudian aksi nyata, dan rasa tanggung jawab. Iya, betul. Nah, di sini ada yang mau saya tanyakan, Bu. Kompetensi apa ya yang mau Ibu kembangkan di saat nanti melaksanakan coaching? Kalau untuk kompetensi, nanti saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian saya ingin juga agar lebih ada keterbukaan. Jadinya nanti kompetensi si coaching ini jadi lebih terlihat seperti itu, Bu Evi. Oh, seperti itu. Iya. Oke, berarti nanti Ibu akan mengembangkan di bagian identifikasinya ya, Bu. Seperti itu kan, Bu? Iya, betul. Nah, Yang nanti ada akan pokoknya itu identifikasinya. Iya, yang berbobot seperti itu. Iya, betul. Oke, Bu. Dan tapi nanti kompetensinya harus spesifik lagi ya, Bu? Iya, Bu Evi. Oke, Bu. Boleh, Bu. Biar saya panggilkan coaching saya. Oke, silakan, Bu. Nah, ini Pak Anton, Bu Evi Sniper, Bu Evi, ini Pak Anton coaching saya. Oke, Bu. Assalamualaikum, Bu. Oke, Pak Anton, kita di sini melakukan coaching. Iya. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin Pak Anton bicarakan di pertemuan kita ini? Begini nih, Bu. Sebetulnya sih saya ada masalah sedikit nih, Bu. Yang akan saya umumkan sedangkan hari ini adalah mengenai saya sih, Bu, sebenarnya karena saya lihat akhir-akhir ini pembelajaran saya ini kok kesannya membosankan sama anak-anak. Ya. Jadi anak-anak itu seakan-akan malas belajar ketika saya masuk gitu. Terbukti ketika anak-anak itu kayaknya banyak mengeluarkan suara ketika saya menjelaskan, kemudian jalan-jalan, sering permisi gitu. Jadi kan ketika saya jelaskan ketika permisi itu kan ribet tuh kan, Bu. Kadang kita bisa lupa apa yang mau kita sampaikan gitu. Jadi saya juga kadang nggak fokus gitu. Kemudian saya identik asik menggunakan metode seperti ceramah doang gitu. Itu saja sih, Bu. Jadi seperti itu karena Bapak merasa pembelajarannya tidak menarik, membosankan, Iya. tidak fokus, jadi banyak anak-anak yang Iya, tidak malas fokus. belajar, kita katakan Iya, seperti benar. itu ya Pak. Jadi dari mana sih Bapak bisa menggambarkan atau mengatakan kalau anak-anak itu tidak senang dengan belajar Bapak seperti itu? Iya, sebetulnya sih bukan masalah tidak senangnya sih, hanya masalah anak-anak itu kurang fokus atau saya juga kurang fokus gitu. Ketika itu saya ketahuan itu ketika saya memberikan penilaian ketika ujian gitu kan, hasil ujian anak-anak itu banyak yang bawa KKM gitu. Artinya kan saya kurang berhasil dalam belajar mengajar gitu kan, Bu. Jadi anak-anak juga saya yakin kenapa mereka punya nilai seperti itu karena mereka nggak fokus gitu. Jadi saya berkesimpulan bahwa ketika mereka tidak fokus berarti itu bermasalah di saya. Mungkin ada pembelajaran saya yang tidak bagus, tidak menarik, gitu, tidak menyenangkan. Jadi anak-anak kurang fokus gitu. Jadi Bapak merasa Bapak tidak berhasil seperti itu. Iya, benar, Bu. Iya. Nah, kalau begitu, bisa Bapak menceritakan lebih lanjut lagi bagaimana itu bisa terjadi? Itulah, Bu. Karena kan akhir-akhir ini saya banyak kegiatan di sekolah. Jadi kegiatan itu kemungkinan besar karena saya akhirnya ketika masuk kelas itu ya udah masuk aja gitu tanpa persiapan yang
matang gitu. Biasanya saya sih kalau misalnya mau ngajar itu saya persiapkan materi apa gitu, saya buat materinya, ringkasan materinya, saya buat PowerPoint gitu. Ini untuk beberapa bulan ini karena kegiatan yang padat sekali, saya tidak sempat itu buatnya gitu. Jadi ya sudah, saya akhirnya fokus pada metode ceramah gitu. Jadi ceramah, jadi ketika saya ngajar itu banyak anak-anak yang lalu lalang gitu, alasan minjem pulpen sama kawan, ketok meja, seperti itulah tuh. Nanti kadang permisi, padahal nggak permisi itu, cuma mau keluar kelas aja, mungkin mereka jenuh gitu ya, mereka jenuh atau bosan dengan pembelajaran saya gitu. Iya, jadi bagaimana sih Pak Anton ini bisa terpikir kalau pembelajaran membosankan, sementara sebelumnya itu tidak seperti itu gitu. Iya, karena saya biasanya saya tidak pernah metode ceramah gitu kan. Saya selalu menyiapkan materi saya gitu, perencanaan saya dimatang ketika ini, jadi anak-anak semuanya fokus ketika saya mengajar gitu. Saya banyak menggunakan metode pembelajaran yang kreatif lah gitu ya, yang anak-anak itu lebih semangat untuk mengerjakan. Saya menayangkan video pembelajaran, saya suruh anak-anak buat materi-materi dalam bentuk cerita, seperti itu loh. Seperti itu ya. Nah, jadi dari apa yang Bapak sampaikan barusan ini, sepertinya Bapak sudah mempunyai perencanaan sebenarnya. Iya Bu, benar, Ya. benar sekali. Apa perencanaan yang akan Bapak buat untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi saat ini? Kemungkinan saya harus yang pertama saya fokus terlebih dahulu gitu ya, fokus karena banyak kegiatan saya itu kan kegiatan taman saya di sekolah gitu ya. Jadi kegiatan saya itu lebih utama itu adalah saya sebagai guru. Jadi saya harus lebih fokus terlebih dahulu, dapat manajemen waktu, memprioritaskan bahwa mengajar itu adalah utama bagi saya gitu kan. Berarti saya harus menyiapkan persiapan yang matang lah gitu ketika mau masuk ke kelas, baik itu FTP-nya saya siapkan, kemudian materi pembelajaran saya harus rajin googling gitu kan. Saya cari informasi-informasi yang baru biar anak-anak itu nggak ketinggalan, dan penampilan ketika saya mengajar, misalnya slide yang saya tampilkan juga yang dapat bisa membuat anak-anak itu terpancing untuk mengikuti pembelajaran saya, gitu Ibu. Iya. Nah, dari kegiatan yang sudah Bapak mulai merencanakan ini, apakah kira-kira ada rekan kerja yang diajak untuk bekerja sama seperti itu? Iya, ya, banyak lah Bu. Kita kan harus berkolaborasi gitu ya. Kalau saya mengerjakan sendiri juga nggak mungkin gitu kan. Jadi saya harus berkolaborasi, paling tidak saya berkolaborasi dengan guru-guru yang serumpun dengan saya, karena nanti biar dia sejalan gitu kan. Kalau seperti mata pelajaran sejarah itu kan Bu, kemudian PKN, kemudian ekonomi, mungkin nanti bisa saya ajak berkolaborasi, misalnya membahas tentang materi apa gitu ya. Di sejarah misalnya nanti saya berkolaborasi dengan guru sejarah gitu. Kemudian kalau di ekonomi ketika bahas tentang pertumbuhan penduduk, saya bisa berkolaborasi dengan guru ekonomi gitu. Atau saya bicara tentang tidak menutup kemungkinan juga pada guru-guru eksakta sih. Misalnya saya bicara tentang pembelajaran tentang cuaca sama iklim, saya mungkin bisa berkolaborasi dengan guru fisika, guru kimia gitu ya, karena ada kandungan-kandungan yang ada di atmosfer gitu. Jadi tadi Bapak menyampaikan Bapak terpikir secara tiba-tiba setelah pembelajaran Bapak ini membosankan. Iya benar. Nah, kemudian Bapak juga sudah menceritakan kalau dulu sebelumnya ada kerjasama seperti itu dengan rekan guru yang lain yang satu rumpun. Iya. Nah, kira-kira kegiatan itu berhasil kan menurut Bapak? Ya jelas Bu, berhasil lah, karena kita melibatkan banyak pihak gitu kan. Kita mempersiapkan dengan matang, tapi ketika hal-hal yang kita persiapkan dengan matang jauh-jauh hari, ya pasti
akan mendapat hasil yang lebih maksimal gitu kan. Kan akhir-akhir ini saya bukan menyiapkan pembelajaran gitu, karena kegiatan saya yang lebih padat, akhirnya saya nggak sempat menyiapkan pembelajaran dan menggunakan media-media pembelajaran atau strategi pembelajaran yang lain gitu kan. Nah, akhirnya ya karena saya juga tidak fokus terhadap materi yang saya sampaikan, akhirnya saya juga siswa juga tidak fokus terhadap pembelajaran yang saya sampaikan gitu, dan itu ternyata mempengaruhi hasil belajar dari siswa saya gitu. Oke Pak, nah sejauh itu kegiatan Bapak sebelumnya dan kegiatan Bapak setelah Bapak tidak fokus, Iya. Bapak terpikir, kemudian Bapak sadar begitu ya Pak ya. Nah, jadi sekarang rencana Bapak itu untuk mengembalikan lagi seperti dulu pembelajaran Bapak yang menyenangkan. Apakah Bapak punya metode ataupun kegiatan yang bisa dimasukkan ide-ide baru dimunculkan supaya lebih tertarik lagi pembelajarannya? Oh iya. Oh pastilah, karena kita belajar dari kesalahan yang ada gitu kan. Ya paling tidak saya pertama harus merencanakan kegiatan pembelajaran itu dengan menggunakan berbagai macam metode gitu ya. Metode itu ya bisa metode-metode yang buat anak-anak itu merasa senang ketika belajar gitu, bisa bermain game, nanti akan saya selingi dengan ice breaking gitu kan, atau teka-teki silang, pokoknya yang melibatkan siswa lah seperti itu yang mau saya ini kan. Kemudian memanage waktu dan berkolaborasi dengan teman-teman yang tidak hanya satu rumpun aja, mungkin bisa beda rumpun kan. Itu yang akan saya lakukan. Nah, perencanaan Bapak sepertinya sudah matang sekali nih. Jadi Bapak kira-kira ingin memulainya dari mana? Ya paling tidak ya saya memperbaiki diri saya terlebih dahulu lah gitu ya, memulai dari diri sendiri, itu dari pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti, ya kemungkinan minggu depan atau mulai besok lah saya sudah bisa bergerak untuk memperbaiki diri. Ya berarti nanti malam saya akan coba membuat perencanaan yang matang untuk pembelajaran yang akan saya sampaikan gitu. Bapak tadi kan mengatakan ingin segera memulainya dengan perencanaan yang sudah dibuat, perencanaan sudah matang. Nah, apakah ada kendala dari rekan kerja atau memang rekan kerja Bapak ini semuanya mendukung kegiatan Bapak? Alhamdulillah sih Bu, selama ini semuanya mendukung saya gitu. Cuman hanya saja mungkin saya tidak bisa memanage waktu lah gitu ya. Jadi nanti saya akan berusaha untuk waktu yang baik gitu. Saya lebih fokus kepada tugas utama saya gitu dulu, baru kepada kebersamaan saya. Oke, baik Pak. Nah, ini ada lagi nih. Saya ingin tanyakan kepada Bapak. Iya. Ya, dari bincang-bincang kita ini tadi kan, Bapak sudah menjelaskan di awal pembelajaran itu tidak fokus, kemudian Bapak terpikir sebelumnya fokus, kemudian Bapak berpikir dia membuat perencanaan supaya pembelajaran Bapak kembali seperti dulu lagi, melibatkan rekan-rekan Bapak. Iya. Ya. Nah, apakah Bapak dan Bapak ini untuk menertibkan anak supaya fokus belajar punya target ke depannya? Ya paling tidak ketika saya sampaikan materi yang saya ini kan, anak-anak itu berada pada indikator yang saya sampaikan ketika pembelajaran itu ya sesuai dengan KKM lah minimal gitu. KKM yang saya tetapkan misalnya 75, ya anak-anak harus punya KKM 75, tapi alangkah baiknya ya anak-anak bisa lebih dari 75, jangan ke KKM di bawah KKM gitu. Jadi kalau nanti di bawah KKM kita kan banyak remedi, artinya kan ketika anak banyak remedi tidak juga itu yang salah gitu ya, artinya ada yang salah di metode pembelajaran kita. Oke Pak, jadi dari pembicaraan kita Bapak sudah sepertinya sadar gitu ya. Iya, alhamdulillah ini seperti itu, kemudian buat perencanaan kembali seperti semula gitu. Iya. Dan melibatkan teman-teman juga. Jadi kira-kira dalam 1 minggu itu bisa tidak Bapak kembalikan seperti dulu pembelajaran yang menyenangkan yang Bapak ceritakan tadi? Iya. Seperti itu. Kira-kira 1 minggu
kembali lagi seperti sebelum-sebelumnya? Ya, insya Allah Bu, saya akan berusaha. Berarti karena besok saya ada masuk kelas, jadi nanti malam saya akan berusaha memperbaiki cara mengajar saya. Saya mulai melakukan persiapan mengajar. Nanti malam saya akan buat persiapan itu, gitu. Jadi kalau dalam 1 minggu, ya insya Allah bisa terjalankan. Nah itu. Iya, supaya kita tahu juga ya progresnya Iya, ke depannya seperti betul. apa dan gimana gitu ya. Benar. Dan seperti apa kira-kira nanti? Apakah sudah ada gambaran progres ke depannya? Apakah lebih menarik lagi atau masih tetap seperti sebelumnya, sebelum kejadian yang Bapak alami? Iya, karena ini sudah dapat pencerahan, ya kita sebagai manusia itu tidak mungkin masuk di lubang yang sama gitu kan. Ya paling tidak saya bisa meningkat lah gitu, dari kalau kemarin itu nilainya ada di posisi 5 dari 0 sampai 10, saya berusaha untuk naik dari angka 5 tadi. Ya minimal saya dapatnya dari 7 lah Bu, gitu. 7, dan secara perlahan mungkin bisa jadi 8, 9, bahkan mungkin jadi 10 seperti itu. Oke, baik Bapak. Sejauh ini dari perbincangan kita, hasil pembicaraan kita, Iya. apakah Bapak mendapatkan pencerahan? Oh ya pasti Bu. Jadi ketika pembicaraan kita ini, saya akhirnya jadi punya solusi untuk menyelesaikan masalah saya tadi, gitu ya. Ibu luar biasa. Jadi saya berbincang dengan orang-orang yang luar biasa, akhirnya saya bisa menemukan solusi dari masalah saya tadi. Terima kasih banyak Bu sudah membantu saya. Kalau seperti itu saya permisi dulu ya Bu ya. Ibu, makasih. Assalamualaikum. Langsung aja ya Bu Eti. Iya Bu Eti. Wah, luar biasa Bu Eti saat melaksanakan coachingnya tadi. Alhamdulillah Ibu. Ya, sudah sesuai Bu Eti dengan indikator yang di awal tadi ya Bu Eti. Nah, ternyata Bu Eti sudah melakukan tentang prinsip coaching yang bagus baik Bu Eti kebutuhan. Itu sudah berbicara seperti saya sendiri Bu Eti, bagus sekali, luar biasa Bu Eti. Alhamdulillah Bu Eti. Jadi dari coaching ini tadi ya, jadi saya rasa memang sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan gitu. Kemudian coaching juga sudah dapat mengeluarkan ide-idenya yang kreatif seperti itu. Kemudian juga langkah-langkahnya juga sudah mulai jelas seperti itu. Iya Bu. Iya. Iya Bu. Di sini kan ada ingin yang saya tanyakan. Di sini ada menyampaikan catatan seperti saya yang jadi nggak apa-apa kan Bu Eti? Iya, nggak Iya. apa-apa. Jadi begini Bu, tadi kan saya sudah memperhatikan, saya sudah mengobservasi di saat itu melaksanakan coaching tadi ya Bu. Iya. Nah, ternyata Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, misalnya seperti tujuannya tadi. Nah, yang dikembangkan itu ya tadi kan tentang kompetensi yang di bagian identifikasinya kan Bu. Nah, ternyata Ibu sudah melontarkan yang namanya pertanyaan yang berbobot seperti perencanaannya, ide-idenya, kemudian langkah-langkahnya. Tadi kalau nggak salah coachnya tadi sudah menyampaikan ide-ide dia tadi dan akan melaksanakan kapan Bu tadi Bu? Dia akan melaksanakan katanya tadi besok dimulai dengan target. Jadi target 1 minggu itu katanya dia coaching ini akan bisa membuat pembelajarannya itu kembali seperti semula. Jadi saya rasa itu sudah merupakan satu ide kreatif yang muncul dari coaching saya tadi. Iya, luar biasa Bu. Itu pertanyaannya yang sangat detail sekali Bu. Iya. Nah, di sini ada yang mau saya tanyakan sedikit lagi Bu. Dari pengembangan tadi, saya mau menanyakan lagi, potensi apa lagi yang mau kembangkan dari langkah-langkah yang laksanakan coaching dengan coaching tadi? Kalau untuk itu dari coaching tadi, saya sepertinya ingin mengembangkan kompetensi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari identifikasinya, dari cara mengidentifikasi. Saya rasa itu yang perlu saya kembangkan, karena bagaimana menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa menggali lebih dalam lagi ide-idenya seperti itu. Jadi tadi coaching
juga sudah terbawa dan dia sudah tergali, ide-ide itu sudah keluar seperti itu Ibu. Jadi kompetensi yang Anda gunakan yaitu identifikasi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pastinya. Oke, terima kasih Bu, luar